Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan tentu saja, kemudahan dalam setiap urusan. Amin. Pernah nggak sih, kalian merasa pagi kalian berat? Bangun dengan perasaan gelisah, padahal nggak tahu apa sebabnya? Atau mungkin, ada hari-hari di mana kalian berharap sesuatu yang baik terjadi, tapi malah yang datang justru hal-hal yang bikin pusing? Nah, pernah kepikiran nggak kalau semua itu mungkin ada hubungannya dengan bagaimana kalian menghabiskan waktu sebelum tidur? Di video ini, kita bakal bahas sesuatu yang bisa bikin pagi kalian terasa lebih ringan, penuh kejutan baik, dan mungkin, rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Tapi tentu saja, kita bahas satu persatu, santai aja. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Biar nonton video ini jadi lebih rileks dan gak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Jadi, itu dia amalan 30 menit sebelum tidur yang bisa mengubah hidup kalian. Simpel banget, kan? Tapi jangan salah, justru hal-hal sederhana inilah yang sering kita abaikan, padahal dampaknya luar biasa. Sekarang, mari kita bicara soal sesuatu yang lebih dalam. Banyak orang ingin hidupnya berubah, ingin rezekinya lancar, ingin bangun pagi dengan hati yang lebih tenang. Tapi mereka lupa bahwa perubahan besar itu dimulai dari hal kecil. Banyak orang mencari cara instan, berharap ada trik ajaib yang bisa langsung bikin hidup mereka lebih baik, padahal kuncinya ada di kebiasaan sehari-hari. Kalau kalian perhatikan, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan, penuh ketenangan, dan selalu merasa cukup itu bukan mereka yang punya segalanya, tapi mereka yang tahu bagaimana mengelola hati dan pikirannya. Mereka sadar bahwa sebelum tidur adalah momen sakral. Bukan sekadar waktu buat memejamkan mata, tapi waktu buat mengatur ulang hidup mereka. Masalahnya, kita sering banget meremehkan waktu sebelum tidur. Kita sibuk dengan HP, sibuk dengan overthinking, sibuk dengan hal-hal yang gak penting, lalu tiba-tiba ketiduran dalam keadaan lelah dan penuh beban. Lalu besok paginya, kita bangun dengan perasaan yang sama. Siklus ini terus berulang setiap hari tanpa kita sadari. Maka dari itu, kalau kalian benar-benar ingin melihat perubahan dalam hidup, mulailah dari malam hari. Mulailah dari 30 menit sebelum tidur. Apa yang kalian lakukan di waktu itu akan menentukan bagaimana hari-hari kalian berjalan. Sekarang, coba bayangkan skenario ini. Ada dua orang dengan kehidupan yang hampir mirip. Mereka sama-sama bekerja, sama-sama punya tantangan hidup, sama-sama punya masalah. Bedanya, satu orang tidur dengan kebiasaan lama, main HP sampai ketiduran, gak pernah refleksi diri, gak pernah mengisi pikirannya dengan hal-hal baik sebelum tidur. Sementara yang satu lagi menerapkan amalan ilmu langit, dia tenangkan diri sebelum tidur, dia bersyukur, dia melepaskan beban, dia berdoa, lalu dia tidur dalam keadaan damai. Menurut kalian, siapa yang bakal bangun dengan lebih tenang? Siapa yang bakal menghadapi hari dengan lebih siap? Jawabannya jelas. Orang yang sebelum tidurnya penuh ketenangan, paginya juga akan dipenuhi dengan energi yang lebih baik. Itulah kenapa ada orang yang rezekinya selalu lancar. Bukan karena dia lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena dia tahu cara mengelola energinya. Dia nggak membiarkan pikirannya penuh beban sebelum tidur. Dia nggak membiarkan hatinya dipenuhi oleh dendam, marah, atau kecewa sebelum tidur. Dia memilih untuk tidur dengan hati yang bersih. Dan percayalah, ketika kalian tidur dengan hati yang bersih, alam bawah sadar kalian akan bekerja dengan cara yang berbeda. Pikiran kalian akan lebih jernih, tubuh kalian akan lebih rileks, dan pagi kalian akan terasa lebih ringan. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya soal uang, padahal rezeki itu luas. Bisa dalam bentuk ketenangan, kesehatan, pertemanan yang baik, atau bahkan solusi dari masalah yang selama ini kita pikir nggak ada jalan keluarnya. Dan seringkali, rezeki ini datang di pagi hari, saat kita bangun dalam keadaan yang lebih segar dan lebih siap menghadapi dunia. Jadi, kalau kalian ingin melihat keajaiban di pagi hari, mulailah dengan mengubah kebiasaan sebelum tidur. Lakukan amalan ilmu langit ini dengan konsisten. Gak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dulu. Mulai dari satu langkah kecil. Malam ini, sebelum tidur, coba tarik napas dalam. Duduk sebentar, biarkan tubuh kalian rileks. Lalu pikirkan satu hal yang bisa kalian syukuri hari ini. Bisa apa saja, sekecil apapun itu. Setelah itu, coba lepaskan semua beban yang masih tersisa di hati kalian. Katakan dalam hati, aku serahkan semuanya kepada Allah. Aku ikhlas. Aku siap tidur dengan hati yang damai. Lalu,
sebelum benar-benar memejamkan mata, bacalah zikir atau doa pendek yang bisa menenangkan hati kalian. Bisa shalawat, bisa istighfar, atau sekadar mengucapkan, "Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Aku pasrahkan segalanya kepada MU." Setelah itu, tersenyumlah. Lalu tidurlah dengan tenang. Lakukan ini setiap malam. Perlahan-lahan, kalian akan mulai melihat perubahan. Kalian akan bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Kalian akan merasa lebih segar. Kalian akan menyadari bahwa hidup terasa lebih mudah dijalani. Dan tanpa kalian sadari, keajaiban-keajaiban kecil akan mulai bermunculan dalam hidup kalian. Mungkin tiba-tiba ada rezeki tak terduga. Mungkin tiba-tiba kalian mendapatkan solusi dari masalah yang sudah lama kalian pikirkan. Mungkin kalian akan merasakan perubahan dalam cara kalian melihat dunia. Karena begitulah cara kerja alam semesta. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kalau kita tidur dengan hati yang penuh beban, kita akan bangun dengan beban yang sama. Tapi kalau kita tidur dengan hati yang ringan dan penuh harapan, kita akan bangun dengan energi yang lebih baik. Dan kalau kalian sudah mulai merasakan perubahan ini, jangan lupa bagikan pengalaman kalian. Coba ceritakan. Apakah kalian merasa lebih tenang setelah melakukan amalan ini? Apakah kalian mulai merasakan perubahan kecil dalam hidup kalian? Siapa tahu, pengalaman kalian bisa menginspirasi orang lain untuk ikut mencoba. Jangan lupa juga untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Perjalanan menuju ketenangan hati itu bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang perlu dibangun sedikit demi sedikit. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari 30 menit sebelum tidur. Karena siapa tahu, keajaiban yang selama ini kalian tunggu-tunggu, sebenarnya sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana cara kalian membukanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti. Gimana sih caranya biar kita bisa ngalamin perubahan luar biasa hanya dengan 30 menit sebelum tidur? Apa yang harus dilakukan biar pagi kita dipenuhi keajaiban? Jawabannya ada di beberapa langkah sederhana yang bisa kalian lakukan setiap malam. Kunci dari amalan ilmu langit ini bukan cuma tentang bacaan atau ritual tertentu, tapi lebih ke bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum tidur. Karena ingat, apa yang kita bawa ke dalam tidur, itulah yang akan kita bawa saat bangun. Jadi, kalau mau pagi kita penuh keajaiban, kita harus membersihkan hati dan pikiran sebelum tidur. Langkah pertama, duduk tenang dan tarik napas dalam. Jangan langsung tiduran atau rebahan begitu aja. Duduklah sebentar, atur napas, dan biarkan tubuh serta pikiran kalian mulai rileks. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu buang dengan santai. Lakukan ini beberapa kali. Kenapa ini penting? Karena napas itu punya kekuatan luar biasa dalam mengatur energi kita. Saat kita menarik napas, kita memasukkan energi baru. Saat kita membuang napas, kita melepaskan energi lama. Jadi, sebelum tidur, penting banget buat memastikan bahwa kita benar-benar dalam kondisi tenang. Setelah itu, coba mulai evaluasi diri dengan rasa syukur. Banyak orang tidur dalam keadaan gelisah karena mereka sibuk memikirkan apa yang salah di hari itu. Kenapa tadi aku ngomong gitu? Aduh, harusnya tadi aku nggak marah. Kenapa masalah ini belum selesai juga? Dan seterusnya. Pikiran kayak gini nggak akan membawa ketenangan. Coba ganti caranya. Alih-alih fokus ke apa yang salah, coba pikirkan apa yang bisa disyukuri dari hari ini. Gak harus sesuatu yang besar. Bisa hal-hal kecil, sesimpel, "Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa makan." Atau, "Alhamdulillah, aku masih bisa ngobrol sama teman-teman." Ketika kita membiasakan diri melihat sisi baik dari hidup kita sedang mengajarkan alam bawah sadar kita buat selalu melihat peluang, bukan keterbatasan. Langkah selanjutnya adalah melepaskan diri dari beban pikiran. Nah, ini yang sering susah buat dilakukan. Banyak orang membawa semua masalah mereka ke tempat tidur, seolah-olah tidur adalah ruang penyimpanan buat beban hidup. Padahal, semakin kita membawa beban sebelum tidur, semakin berat pagi yang kita hadapi. Caranya simpel. Sebelum tidur, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku lepaskan semua keresahan ini. Aku serahkan semuanya kepada MU. Aku pasrahkan semuanya dengan hati yang ringan." Bisa juga dengan menuliskan di buku catatan atau jurnal. Tulis semua hal yang mengganggu pikiran kalian, lalu akhiri dengan kalimat, "Aku siap beristirahat dengan damai." Dengan begitu, alam bawah sadar kita akan menerima sinyal bahwa saatnya untuk benar-benar melepas dan beristirahat. Setelah pikiran mulai tenang,
Langkah berikutnya adalah mengisi hati dengan energi positif lewat zikir atau doa pilihan. Ini bagian yang paling penting. Apapun amalan yang kalian yakini, lakukan dengan penuh kesadaran. Bisa zikir pendek seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar berulang-ulang, bisa syalawat, atau bisa juga doa sebelum tidur yang biasa kalian baca. Yang paling penting bukan seberapa banyak atau panjang bacaan yang kalian lakukan, tapi seberapa sadar kalian saat melakukannya. Karena kalau sekadar baca tapi pikiran masih melayang kemana-mana, efeknya nggak akan terasa. Tapi kalau kalian benar-benar menghadirkan hati, setiap bacaan itu akan menjadi energi yang membawa ketenangan dalam tidur kalian. Kenapa zikir atau doa ini penting? Karena saat kita tidur, alam bawah sadar kita tetap bekerja. Apa yang kita bawa ke dalam tidur akan terus diproses sepanjang malam. Jadi, kalau sebelum tidur kita mengisi diri dengan zikir, doa, atau bahkan afirmasi positif, itu akan menjadi program yang bekerja sepanjang malam di dalam diri kita. Banyak orang yang bangun dengan perasaan gelisah tanpa tahu kenapa. Bisa jadi karena sebelum tidur, mereka membiarkan pikirannya dipenuhi oleh hal-hal negatif. Sebaliknya, kalau sebelum tidur kita isi diri dengan doa dan ketenangan, insya Allah kita akan bangun dengan energi yang lebih baik. Nah, setelah zikir dan doa, ada satu langkah terakhir yang sederhana tapi sering diremehkan, tersenyum sebelum tidur. Ini mungkin terdengar aneh, tapi coba lakukan. Setelah semua langkah tadi, sebelum benar-benar memejamkan mata, tarik napas dalam, lepaskan dengan perlahan, lalu tersenyumlah. Senyum sebelum tidur itu kayak mengirim pesan ke alam bawah sadar bahwa kita siap menerima hal-hal baik di hari esok. Karena tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Saat kita tersenyum, tubuh kita mengirim sinyal bahwa kita dalam keadaan bahagia dan damai. Lama-lama, itu akan menjadi kebiasaan yang membentuk pola pikir kita di kehidupan sehari-hari. Jadi, begitulah cara sederhana tapi powerful yang bisa kita lakukan dalam 30 menit sebelum tidur. Duduk tenang, atur napas, bersyukur, lepaskan beban, isi dengan doa dan zikir, lalu akhiri dengan senyuman. Kalau kalian melakukan ini secara rutin, kalian akan mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidup. Mungkin awalnya terasa biasa saja. Tapi setelah beberapa hari atau minggu, kalian akan mulai menyadari bahwa kalian bangun dengan lebih segar, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hari. Kadang, tanpa kita sadari, solusi dari masalah kita tiba-tiba muncul begitu saja di pagi hari. Kadang, rezeki yang gak kita duga datang tanpa kita rencanakan. Kadang, hal-hal yang tadinya terasa sulit jadi lebih mudah. Itulah yang disebut keajaiban pagi. Dan semua itu dimulai dari bagaimana kita menghabiskan 30 menit terakhir sebelum tidur. Kenapa sih waktu sebelum tidur itu penting? Kenapa harus 30 menit? Kenapa nggak 5 menit aja atau langsung tidur gitu aja? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak kalian pas dengar judul video ini. Nah, di bagian ini, kita bakal bahas lebih dalam kenapa waktu 30 menit sebelum tidur itu istimewa banget dan bisa jadi pintu masuk buat keajaiban di pagi hari. Coba deh, ingat-ingat lagi. Berapa kali kalian tidur dalam keadaan pikiran masih penuh? Masih kepikiran kerjaan, masih ngerasa kesel sama seseorang, masih nyesel sama kejadian hari ini, atau malah sibuk main HP sampai ketiduran? Kalau sering, ya wajar aja kalau bangun tidur rasanya capek, lesu, dan seolah-olah nggak ada energi baru. Karena ternyata, apa yang kita bawa sebelum tidur itu berpengaruh besar ke kondisi kita di pagi harinya. Sebelum tidur itu momen transisi antara sadar dan tidak sadar. Otak kita mulai masuk ke mode istirahat, tapi sebelum benar-benar lelap, ada satu fase di mana alam bawah sadar kita lebih aktif. Nah, ini dia kuncinya. Alam bawah sadar itu kayak tanah yang siap ditanami benih. Kalau sebelum tidur kita menanam hal-hal negatif, misalnya perasaan marah, kecewa, atau pikiran yang ruwet, maka pas bangun, kita bakal menuai energi yang sama. Sebaliknya, kalau kita menanam sesuatu yang positif sebelum tidur, hasilnya juga bakal positif di pagi hari. Ilmu langit percaya bahwa sebelum tidur itu bukan sekadar waktu buat istirahat, tapi juga waktu emas buat mengatur ulang energi. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan dalam 30 menit terakhir sebelum tidur bisa menentukan apa yang kita alami keesokan harinya. Jadi, kalau kita manfaatkan dengan benar, bukan cuma tidur kita yang nyenyak, tapi hidup kita juga bisa berubah perlahan-lahan. Sekarang, mari kita bahas kenapa harus 30 menit. Kenapa nggak langsung aja begitu kita rebahan? Nah, ada alasan logisnya nih. Otak kita butuh waktu buat transisi dari mode aktif ke mode istirahat. Kalau kalian pernah mengalami susah tidur karena pikiran masih sibuk,
Itu karena otak kalian belum benar-benar dikasih izin buat istirahat. Jadi, 30 menit ini adalah waktu yang ideal buat menenangkan sistem dalam tubuh dan pikiran kita, biar saat tidur, kita benar-benar masuk ke kondisi yang lebih damai dan berkualitas. Kalian pasti pernah dengar istilah deep sleep atau tidur nyenyak, kan? Nah, tidur nyenyak ini bukan cuma soal durasi, tapi juga soal kualitas. Ada orang yang tidur 8 jam tapi bangun tetap lelah, ada juga yang tidur cuma 4 jam tapi bangun segar dan penuh energi. Bedanya di mana? Ya, di kualitas tidur itu sendiri. Dan kualitas tidur itu sangat dipengaruhi oleh keadaan pikiran sebelum tidur. Bayangin aja, kalau sebelum tidur kita masih overthinking, kepikiran masalah, atau malah sibuk scrolling media sosial sampai ketiduran, berarti kita nggak ngasih waktu buat otak dan hati kita buat beres-beres dulu sebelum masuk ke alam mimpi. Itu kayak tidur di kamar yang berantakan, nggak nyaman dan bikin nggak bisa benar-benar istirahat. Tapi kalau sebelum tidur kita isi dengan sesuatu yang menenangkan, yang positif, yang penuh rasa syukur, maka tidur kita juga bakal lebih berkualitas. Ada satu fakta menarik yang mungkin kalian belum tahu. Saat kita tidur, otak kita nggak benar-benar berhenti bekerja. Dia masih aktif mengolah informasi, menyusun ulang memori, bahkan melakukan detox terhadap emosi yang kita alami sepanjang hari. Nah, kalau kita tidur dalam keadaan penuh energi negatif, otak kita bakal bekerja lebih keras buat membersihkan itu semua. Makanya, gak heran kalau bangun-bangun kita masih ngerasa capek, karena otak kita semalaman sibuk berusaha menenangkan diri kita. Tapi kalau sebelum tidur kita isi dengan sesuatu yang menenangkan, otak bisa bekerja lebih ringan, tidur jadi lebih nyenyak, dan paginya kita bangun dengan perasaan lebih segar. Ilmu langit mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan sebelum tidur itu seperti menulis surat untuk hari esok. Kalau kita menulis surat dengan keluhan, kemarahan, dan keresahan, maka besok kita bakal membaca balasan yang isinya kurang lebih sama. Tapi kalau kita menulis surat dengan rasa syukur, ketenangan, dan harapan baik, maka balasan yang kita dapat juga bakal penuh dengan kebaikan. Jadi, daripada sebelum tidur kita sibuk main HP sampai mata sepet, atau malah kepikiran hal-hal yang bikin stres, kenapa nggak kita pakai waktu 30 menit itu buat sesuatu yang lebih bermanfaat? Bayangin kalau setiap malam kita isi dengan refleksi diri, bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi hari itu, dan menanam harapan baik buat besok. Pasti pagi kita bakal terasa beda. Banyak orang menganggap malam itu waktu buat istirahat, titik. Tapi dalam ilmu langit, malam itu justru waktu buat menciptakan hari esok. Apa yang kita pikirkan sebelum tidur itu seperti bibit yang kita tanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, kalau kita ingin keajaiban di pagi hari, mulailah dengan mengubah kebiasaan sebelum tidur. Mungkin sekarang kalian berpikir, wah, ternyata sebelum tidur itu penting banget ya, tapi gimana caranya biar gak kebiasaan langsung tidur aja? Nah, ini bagian serunya. Kalian gak perlu langsung mengubah kebiasaan 180 derajat dalam semalam. Cukup mulai dari hal kecil. Mungkin malam ini, sebelum tidur, coba diam sebentar, tarik napas dalam, dan renungkan hari yang sudah kalian lewati. Apa ada hal yang bisa disyukuri? Apa ada pelajaran yang bisa dipetik? Kalau sudah terbiasa, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya, melepaskan beban. Ini penting banget. Banyak orang bangun dengan perasaan berat karena sebelum tidur mereka masih menyimpan emosi negatif. Coba mulai biasakan, sebelum tidur, katakan dalam hati, aku lepaskan semua beban hari ini. Aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku siap beristirahat dengan damai. Dan kalau kalian ingin hasil yang lebih dahsyat, tambahkan dengan amalan ringan seperti zikir, doa, atau sekadar tersenyum sebelum tidur. Ya, tersenyum. Mungkin terdengar sepele, tapi tersenyum sebelum tidur bisa memberi sinyal ke otak bahwa kita dalam keadaan tenang dan siap menerima hal baik di hari esok. Jadi, teman-teman ilmu langit, sekarang kalian paham kan kenapa 30 menit sebelum tidur itu bisa membawa keajaiban di pagi hari? Ini bukan soal ritual ribet atau sesuatu yang butuh usaha besar, tapi lebih ke kebiasaan kecil yang kalau dilakukan dengan sadar, bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Coba deh, mulai malam ini, kasih perhatian lebih ke waktu sebelum tidur kalian. Jangan biarkan energi negatif ikut terbawa ke alam mimpi. Pilih untuk menanam hal-hal baik dalam pikiran dan hati. Karena apa yang kita tanam sebelum tidur, itulah yang akan kita panen saat bangun di pagi hari. Dan kalau kalian sudah mencoba ini, jangan lupa share pengalaman kalian di komentar. Apakah kalian merasa ada perbedaan setelah mulai menerapkan kebiasaan ini? Atau mungkin kalian punya amalan khusus sebelum tidur yang selama ini sudah membawa manfaat besar dalam hidup kalian?
Yuk, kita saling berbagi di sini. Karena siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain.